Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada. Waqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini di bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun ini, walau masih dirundung dengan pandemi, akan tetapi karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sungguh luar biasa besar, sehingga masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk melaksanakan dan mengupayakan bisa melaksanakan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian Bening Hati IKADI Surabaya. Semoga walaupun dalam kondisi yang seperti ini dan pertemuan kita dalam pertemuan mayaha, akan tetapi fa insyaallah dengan niat tulus ikhlas masuk pada kategori yang disebutkan oleh Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang melangkahkan kaki melakukan suatu upaya perjalanan dalam rangka mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga seluruh upaya rangkaian dari pengajian Bening Hati IKADI selama 1 bulan insyaallah, mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, ini menjadi bagian dari yang disebutkan oleh Nabi sebagai salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Dan juga duduk kita semuanya menjadi bagian dari duduk di taman-taman surga yang Allah akan turunkan sakinah, Allah turunkan rahmat, Allah kepakan malaikat, dan kemudian Allah sebut-sebut nama kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangga di hadapan para malaikatnya. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan bersama dengan saya Muhammad Zubairi akan membahas tentang sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Kemudian apa urgensinya kita mempelajarinya, dan poin-poin penting apa saja yang kita akan bahas dalam tema as-sirah an-nabawiyah. Pak insyaallah kita akan bahas di hari yang telah ditetapkan. Hanya saja pada pekan ini kita switch terlebih dahulu, sirahnya di hari Senin, untuk pekan depan insyaallah di hari Selasa. Nah, sahabat IKADI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai bahasan sirah kita pada kesempatan kali ini. As-sirah, sirah itu arti bahasanya adalah aliran atau kemudian kita sebut sebagai jejak tapak Nabi, jalan Nabi. Sehingga as-sirah an-nabawiyah adalah yang dimaksudkan adalah merupakan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dengan itu bisa kita tapaki kembali jalannya, sehingga kita bisa menapak tilasi perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara sederhana dan simpelnya seperti itulah takrif atau pengertian dari as-sirah an-nabawiyah yang hendak kita akan bahas pada pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya yang terjadwal. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, apa pentingnya kita membahas as-sirah nabawiyah? Urgensinya itu apa? Ya. Sebelum kita nanti mulai kepada pembahasannya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan penting mengapa kita harus mempelajari
sirah nabawiyah sampai kemudian kita benar-benar mengenalnya, memahaminya dengan sangat baik. Yang pertama, di ayat 21 dari surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada apa di dalam diri beliau bagi kita? Bagi kita diawali dulu oleh Allah, lakum, bagi kalian, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata pada diri beliau itu ada uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang terbaik. Suri teladan yang terbaik ini berarti dia role model, beliau adalah idola. Saya yakin sebagian atau mungkin mayoritas atau semua dari kita, sahabat-sahabat sekalian, ini punya idola, ya. Coba kita lihat misalnya, ada nggak yang mungkin mengidolakan pemain bola gitu kan, sampai kemudian hafal benar kehidupannya, apakah Ronaldo atau Messi atau dulu David Beckham dan sebagainya, ya. Atau kemudian pemain basket, atau mungkin yang musikus, dia para penyanyi, mengidolakan para penyanyi, mengidolakan pemain bass, gitar dan sebagainya. Atau yang suka film, ya, sufi, itu mengidolakan para bintang film dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat idola-idola yang tadi saya sebutkan, misalnya bintang film misalnya, boleh jadi dia ada kelebihan di satu bidang, akan tetapi bagaimana dengan bidang yang lain? Mohon maaf, biasanya ternyata kemudian di bidang yang lainnya mengalami ketidakidealan, bahkan bisa jadi kerusakan. Pun demikian, beberapa idola yang tadi kita sebut di berbagai bidang, pemain basket, musikus dan sebagainya, ada kelebihan di satu bidang tertentu yang dia mungkin spesifikasinya itu, dan dia menjadi pelopor dan pakar di bidangnya, akan tetapi di bidang yang lainnya ternyata sama sekali tidak bisa kita ambil teladan, tidak bisa kita contoh. Jika demikian adanya, maka mari sahabat sekalian rahimakumullah, saya bersama dengan para sahabat sekalian semuanya untuk kemudian coba kita menoleh kepada sosok yang pada sosok tersebut, kalau mau mengambil bidang self development, saya mau memperbaiki diri saya sendiri, maka ternyata sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam pengembangan dirinya, penumbuhan dan pengembangan dirinya. Yang kedua, saya ingin keluarga saya baik, maka ternyata pada sosok ini itu ternyata adalah sebagai orang terbaik yang menjalani roda atau bahtera kehidupan keluarganya. Saya ingin berkontribusi di bidang pendidikan, saya ingin ahli di bidang pendidikan, saya ingin bisa baik menjalani kehidupan ini dalam bidang pendidikan saya. Maka ternyata beliau ini adalah sosok di mana program dan pelaksanaan pendidikannya, beliau mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan juga pendidikan yang dijalankan, yang diterapkan itu juga menghasilkan dengan hasil-hasil yang terbaik. Saya ingin di bidang sosial kemasyarakatan, ternyata beliau ini adalah sosok yang terlibat aktif, konstruktif dan produktif di dalam kehidupan masyarakatnya. Saya ingin sosok atau teladan yang berhasil di bidang hukum misalnya, Masya Allah, ternyata sosok ini adalah sosok yang membawa hukum terbaik yang dijalankan di dalam kehidupan dunia, dan implementasinya, law enforcement-nya adalah penegakan hukum yang terbaik, sampai si sosok ini bersabda,
kalau seandainya putri saya sendiri yang mencuri, maka aku sendiri yang akan menegakkan hukum. Di mana hukumannya adalah potong tangan. Saya akan potong tangannya sendiri. Kalau putrinya sendiri yang mencuri misalnya. Nah, saya ingin juga di bidang pertahanan keamanan, di bidang militer. Ternyata sosok ini, beliau ini adalah pemimpin militer yang memiliki strategi-strategi tercanggih dan diakui oleh para ahli dan konsultan militer dunia mulai zaman dahulu sampai dengan sekarang. Kalau demikian maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kemudian menolak, mempelajari sejarah kehidupannya, dan kemudian bisa jadi sedikit demi sedikit atau bisa langsung juga menggeser idola-idola yang selama ini kita idolakan. Karena memang pada diri beliau ternyata telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa laqad kana lakum, sungguh benar-benar telah ada bagi kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada apa? Ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang terbaik. Sehingga keseluruhan bidang yang sebagiannya, baru sebagiannya saya sebutkan di depan, ini kita bisa ambil teladan terbaik dari sosok yang kita akan bahas ini, di mana beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan pertama, urgensi dari kita mempelajari dan mengenal lebih dalam lagi as-sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah. Kalau orang disebut mencintai Allah, ternyata karakter dan cirinya itu adalah fattabi'uni, ikutilah aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam kalau kemudian tidak mengenal dengan baik? Karenanya letak strategisnya pembahasan dan pengkajian serta belajar kita terhadap sirah an-nabawiyah ini akan mengantarkan kepada kita untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga wujud dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang. Datang, orang laki-laki datang kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, kapan kiamat itu datang?" Kira-kira kalau sahabat sekalian mendapatkan pertanyaan demikian, apa jawabnya? Ternyata Rasulullah SAW jawab, kata beliau, "Memang apa yang sudah engkau persiapkan? Saya tidak punya persiapan khusus wahai Nabi, hanya saja yang saya miliki adalah cinta." Yang saya miliki adalah cinta, ya. Saya sangat cinta kepada Allah dan engkau wahai Nabi. Nah, kemudian Rasulullah SAW tanpa terduga beliau kemudian bersabda bahwa anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Pada saat itu perawi hadis ini Anas bin Malik menegaskan bahwa Masya Allah wa subhanallah, ini adalah kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan yang saya merasakan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepadaku kecuali kalimat yang disebutkan oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demi Allah, saya tidak ada seujung kukunya keislaman dan keimanan saya dibandingkan Rasulullah, pastinya ya, dibandingkan dengan Abu Bakar, dibandingkan dengan Umar. Akan tetapi aku ingin sekali untuk bisa bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar. Karenanya aku mencintai beliau, aku mencintai Rasulullah SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar.
Maka cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, itu dimaksudkan oleh Anas bin Malik untuk mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cinta Rasulullah dan cinta para sahabat tersebut, dan kemudian bisa bersanding dan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Karenanya sahabat sekalian rahimakumullah, manfaat yang kedua yang menjadi sangat penting serta urgensi bagi kita untuk mempelajari as-sirah an-nabawiyah ini bisa dikatakan akan mengantarkan kita untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat dan pentingnya bagi kita untuk mempelajari as-sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, landasan bagi seorang muslim mukmin di dalam beragama tentunya adalah landasan utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun para sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua kita dimudahkan atau belum dibukakan dengan terang, dengan jelas pemahaman kita yang benar terhadap Quran dan Sunnah. Kalau toh kemudian kewajiban kita adalah terus berusaha untuk mempelajari dengan baik dan benar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Akan tetapi, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kondisi-kondisi tertentu bacaan kita terhadap Al-Quran, bacaan kita terhadap Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang belum bisa mendapatkan pemahaman yang benar ketika dia tidak memahami as-sirah an-nabawiyah, tidak memahami sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut, dan juga ya sababun nuzul atau asbabun nuzul itu kemudian didukung ya dengan data-data dan fakta-fakta sejarah yang itu termaktub di dalam as-sirah an-nabawiyah. Kita langsung ambil contoh saja misalnya. Di dalam ayat 158 surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Barang siapa yang berhaji ataupun berumrah, maka tidak berdosa baginya untuk sa'i. Jangankan kita ketika membaca ayat tersebut membaca terjemahannya tersebut. Seorang tabi'in Urwah bin Zubair pun, beliau ternyata memiliki pemahaman yang karenanya harus dikonfirmasi, beliau tanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Ibunda, karena Zubair bin Awam ini Zubair bin Awam itu adalah suaminya Asma, dan Urwah bin Zubair itu berarti keponakannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Urwah ini kemudian bertanya kepada ibunda tentang ayat tersebut, ayat 158 surat Al-Baqarah. Wahai ibunda, apakah maksud dari ayat fala junaha alaihi ayat tawafa bihima? Tidak berdosa bagi kalian untuk melakukan sa'i, di dalam melakukan sa'i. Jika makna kalimatnya adalah tidak berdosa melakukan sa'i, maka apakah itu artinya bahwa ya boleh dilakukan tetapi tidak dilakukan menjadi lebih baik? Saya coba mengajak para sahabat sekalian, kalau mau ada yang buka mushafnya monggo di ayat 158 surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Artinya dia faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ay tawafa bihima. Sa'i adalah menjadi rukun dari haji dan umroh. Nah, tapi kok ada kalimat tidak berdosa ketika bersa'i. Nah, ini maknanya seperti apa? Zubair bin Awam Urwah bin Zubair itu kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah maknanya adalah berarti tidak bersa'i menjadi lebih baik? Karena di situ ada kalimat tidak berdosa.
Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjelaskan, dan dari situlah penjelasan beliau ini menegaskan tentang begitu luar biasa pentingnya pemahaman kita terhadap ajaran agama ini, ya, didasari salah satunya dengan pemahaman as-sirah an-nabawiyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjelaskan sejarahnya bahwa pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin bermaksud untuk umroh. Akan tetapi kemudian dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy sampai kemudian terhenti di Hudaybiyah. Dan sejarah panjangnya insya Allah nanti kita akan bahas pada pembahasan detail sirahnya pada pertemuan berikutnya, hingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi, salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah kaum muslimin tidak boleh umroh pada waktu itu, akan tetapi kemudian boleh umroh di tahun depannya. Maka di tahun ke-7 ya, kaum muslimin kemudian umroh qadha. Umroh qadha. Dalam pelaksanaan umroh qadha di tahun ke-7 Hijriah tersebut, kaum muslimin, Rasulullah bersama dengan para sahabat dengan kaum muslimin ya melaksanakan ya tawaf. Tawaf, kemudian setelah selesai tawaf maka kemudian akan sa'i. Nah, pada saat akan sa'i inilah kemudian orang-orang Ansor itu mohon izin kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, mohon izin, bolehkah kami tidak ikut sa'i? Oh, kenapa? Gitu kan? Ternyata orang-orang Ansor itu khawatir, sangat khawatir kalau kemudian ibadah dalam melaksanakan ibadah umroh, di situ ada rukunnya itu adalah sa'i, khawatir berdosa. Karena apa? Karena di antara Safa dan Marwah itu ada patung yang besar yang namanya Manat, yang pada waktu jahiliyah sebelumnya ya, di mana ketika orang-orang Ansor di masa jahiliyah itu saat sa'i dari Bukit Safa lari, kemudian nah di tengah-tengah itu ada patungnya Manat, waktu itulah kemudian berputar-putar ya. Tawaf di patungnya Manat, dan kemudian di dekat patungnya Manat itu ada pohon. Nah, ranting-ranting pohon, cabang-cabang dan ranting-ranting pohon itu tempat untuk menggantungkan tulisan-tulisan yang merupakan permintaan, segala macam keinginannya digantungkan di situ dengan maksud meminta kepada Manat yang merupakan patung yang disembah tersebut. Nah, seperti itulah di masa jahiliyah ketika orang-orang Ansor itu sa'i. Maka orang-orang Ansor izin kepada Nabi untuk tidak ikut bersa'i. Karena izinnya orang Ansor ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat 158 dari surat Al-Baqarah, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayattawafa bihima." Barang siapa yang bersa'i, maka dia tidak berdosa atasnya. Artinya, setelah engkau muslim meninggalkan kemusyrikan, kesyirikan, dan sudah tidak menjadi orang musyrik lagi, keimanannya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal sa'i kalian itu tidak menjadi berdosa walaupun Anda melewati ada Manat di situ ya. Dan Manat masih ada waktu itu. Karena semua berhala-berhala itu nanti akan dihancurkan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat, bersama dengan orang-orang yang membangunnya ya. Itu pasca Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Nah, inilah salah satu contoh, dan masih banyak beberapa ayat yang lain yang akan bisa difahami dengan baik. Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW akan bisa difahami dengan baik ketika kita memahami, mempelajari dan memahami dengan baik as-sirah an-nabawiyah. Berikutnya sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat besar bagi kita untuk mempelajari as-sirah an-nabawiyah adalah sirah ini akan bisa menuntun kita untuk melakukan pembinaan dengan baik pada diri, keluarga, masyarakat, dan juga untuk melaksanakan dakwah. Sehingga sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang apalagi ketika kemudian dia terjun di dalam aktivitas dakwah, setelah dia
paham pentingnya Islam, berislam, dan kemudian dia siap untuk melaksanakan dan menunaikan dakwah, tugas-tugas dakwah yang hakikatnya adalah tugas sebagai seluruh muslim, ya, maka menjadi amat sangat penting bagi dirinya ketika dia terjun di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia tarbiyah, dunia pembinaan, dan juga di dalam aktivitas-aktivitas dakwah untuk benar-benar memahami as-sirah an-nabawiyah sehingga dia memiliki manhaj yang kokoh di dalam menjalankan aktivitas pembinaan, tarbiyah, dan dakwahnya. Kenapa? Tidaklah mungkin, ya, seseorang itu akan bisa melaksanakan pembinaan, tarbiyah, dan dakwah kepada diri dan umat ini dengan baik kecuali dengan manhaj yang secara detail telah ditulis oleh para ulama dengan sangat baik di dalam kitab-kitab as-sirah an-nabawiyah, karena di sana luar biasa banyak hikmah-hikmah, kisah-kisah, dan juga hikmah-hikmah yang bisa dijadikan tangga demi tangga di dalam menjalani aktivitas-aktivitas pembinaan dan dakwah. Sebagaimana juga kata Imam Malik, tidaklah satu kaum akan mampu menjalani kehidupannya menjadi lebih baik dan bisa jaya kembali, bangkit dan kemudian jaya kembali kecuali dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Dalam bab ini, ya, kalau kita ingin membawa serta diri dan umat ini menuju kepada kualitas dan kondisi yang terbaik, tidak mungkin kecuali kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang berhasil mengantarkan umat ini menjadi kualitas umat yang berkualitas sebagaimana disebutkan oleh Allah di ayat 110 surat Ali Imran, ya, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Nah, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini setidaknya 3 atau 4 poin, ya. 3 atau 4 poin apa urgensi bagi kita untuk mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Dengan kita bersungguh-sungguh mempelajari as-sirah nabawiyah ini, kita berharap kemudian bisa mendapatkan manfaat besar dari apa yang kita sebutkan. Nah, di pertemuan awal kita pada kesempatan kali ini masih ada 10 menit yang tersisa. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita mulai masuk kepada pembahasan sirah. Pertama kita akan mulai bagaimana situasi kondisi manusia, dunia, dan juga bangsa Arab sebelum atau pra-Islam atau dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kesimpulan pentingnya, sahabatku sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa pra-Islam, kaum muslim, manusia pada waktu itu terangkum di dalam satu istilah, yakni jahiliyah. Jahiliyah di bidang apa? Di semua bidang. Jahiliyah di bidang ketuhanan. Ajaran-ajaran agama tauhid yang dibawa oleh para nabi sudah banyak sekali diselewengkan, disimpangkan, sehingga manusia dan masyarakat yang disebut para agamawan pun mayoritas dari mereka, kecuali beberapa saja yang bisa dihitung dengan jari, ya, itu yang mereka masih hanif. Selain itu di bidang keagamaan pun mereka sudah banyak sekali menyimpang, sehingga dari tauhid mereka sudah melenceng kepada kesyirikan dan sebagainya. Pun demikian di bidang akhlak, di bidang sosial dan sebagainya terjadi berbagai macam kejahiliahan yang juga tidak terbayangkan. Misalnya free sex, ya, kebebasan seksual, kemudian bagaimana pandangan masyarakat pada waktu itu terhadap wanita seperti barang dagangan. Kalau ada orang yang misalnya punya hutang, kemudian tidak bisa membayarnya, maka kemudian bahkan anak wanitanya yang dipakai untuk membayarnya dan sebagainya. Ya. Kepedulian sosial pada waktu itu, ya, yang tidak sama sekali tidak ada,
ya, mayoritasnya sudah tidak ada. Yang kuat menekan yang lemah, ya, yang kaya justru kemudian menekan atau memelihara yang miskin, maksudnya memelihara kemiskinannya, ya. Yang pandai kemudian minteri yang bodoh, ya, dan sebagainya. Seperti itulah kejahiliahan yang tergambar baik di dunia Arab atau kemudian di belahan dunia yang lainnya. Eropa pada waktu itu dalam kondisi kegelapan dan sebagainya, ya. Bangsa-bangsa besar yang ada misalnya Romawi, Persia dan sebagainya pun demikian. Mereka juga berada dalam kondisi kejahiliahan yang sangat gelap, ya, di berbagai bidangnya. Nah, karena itu maka kita simpelkan dan kita sederhanakan, ya, bahasan kita pada kesempatan kali ini nanti sampai sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tentunya kemudian tidak membiarkan kondisi manusia dalam kondisi kejahiliahan itu dibiarkan begitu saja, sebagaimana hal tersebut telah termaktub di dalam kitab-kitab suci yang lainnya, sebagaimana hal itu juga didoakan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, yakni kekasih Allah SWT, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doanya adalah, ya Allah, utuslah dari mereka, dari keturunan beliau, keturunan Nabi Ismail dan seterusnya, itu yang akan menjadi rasul, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah, kemudian menyucikannya dan kemudian mengajarkan kitab dan hikmah dan seterusnya. Nah, untuk itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kemudian nanti menghadirkan nabinya yang terakhir, yang telah dijanjikan oleh Allah lewat kitab-kitab suci, dan juga merupakan pengabulan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kemudian kita ambil lagi lebih spesifik bagaimana kondisi Jazirah Arab pada waktu itu, ya. Pada waktu itu kita sedikit membahas tentang sejarah Arabnya. Arab itu ada 3 para ahli sejarah. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu adalah bangsa Arab yang Ba'idah, jauh artinya, tetapi maksudnya adalah sekarang sudah tidak ada lagi, musnah keturunannya, ya. Beberapa yang banyak disebutkan oleh Al-Quranul Karim adalah kaum Ad dan kaum Thamud. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Salih. Mereka adalah orang-orang yang kuat, yang besar, mampu membangun peradaban, infrastruktur dan sebagainya, pembangunan fisiknya luar biasa. Namun saudaraku sekalian yang rahmati Allah SWT, karena pembangkangan mereka terhadap nabi mereka, maka kemudian dihukum oleh Allah SWT sehingga mereka musnah, dan para ahli sejarah menyebutnya tidak ada keturunan lagi. Kemudian yang kedua adalah Arab Aribah. Arab Aribah ini keturunan Adnaniyah, dari Nabi Nuh bin Syam bin Nuh, ya. Kita tahu Nabi Nuh itu punya 3 putra yang masih hidup pasca banjir di masa beliau tersebut, Syam, Ham dan Yafid. Nah, dari Syam inilah kemudian turun keturunan yang kemudian para ahli sejarah menyebutnya Qahtaniyah, ya. Dari Qahtaniyah ini kemudian tinggal masyarakat Arab di Yaman, di daerah Yaman, ya. Nah, itu Arab Aribah. Itu juga relatif sudah tidak ada, ya. Dan bangsa Arab yang ada sekarang itu adalah para ahli sejarah menyebutnya adalah Arab Musta'ribah. Kenapa Arab Musta'ribah? Arab Musta'ribah itu kosmopolitan, ya. Arab yang kosmopolitan, tidak asli-asli banget, akan tetapi ya mereka lah yang kemudian eksis di Arab, ya. Dari mana itu jalurnya adalah ujung pangkalnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Di mana kita tahu Nabi Ismail ayahnya itu dari Mesopotamia, daerah Irak, Nabi Ibrahim, ya, ibundanya berasal dari Mesir, ya. Tapi kemudian waktu tinggal lahirnya di Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah ke Makkah, ya, di dekat Ka'bah.
Nah, disitulah kemudian berasal dari Nabi Ismail ini. Nabi Ismail kemudian menikah dengan putri dari pimpinan kaum Jurhum, ya, salah satu dari pimpinan kaum Jurhum. 2 kali beliau menikah, ya. Yang pertama cerai, kemudian yang kedua nikah dengan yang kedua sama juga dengan salah satu putri dari pimpinan kaum Jurhum, ya. Nah, kaum Jurhum dari Yaman, ya, mereka nomaden sebenarnya, tetapi yang paling sering adalah tinggal di Yaman. Dan kaum Jurhum sendiri kalau dari sisi bangsa Arab tadi itu masuk Aribah, ya. Makanya kemudian yang ada baik dari Nabi Ismailnya itulah keturunan dari Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar, Mesopotamia dan Mesir, lahirnya di Sam, ya. Istri beliau, istrinya Nabi Ismail itu Aribah dari Yaman, ya, sebelumnya. Dan mereka kemudian tinggal di Arab, di Mekah. Nah, inilah kaum bangsa Arab yang kemudian eksis sampai sekarang, yang karenanya kemudian disebut dengan Arab Musta'ribah. Dari beliaulah, dari Nabi Ismail bersama dengan istrinya sampai seterusnya, ya, itu nanti lahir, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah insyaallah pertemuan bahasan As-Sirah An-Nabawiyah kita pada kesempatan kali ini. Semoga bahasan kita pada kesempatan kali ini menjadi mukaddimah yang baik bagi kita untuk bisa lebih istiqomah mengisi Ramadan kita di setiap pagi insyaallah bersama dengan pengajian Bening Hati IKADI Surabaya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.